Halo teman-teman, di video kali ini kita akan ngobrol-ngobrol santai bareng seorang fotografer yang hits banget di Indonesia. Siapa dia? Ikutin keseruannya di video ini. Oke teman-teman, di samping saya udah ada Om Ari Amphibia. Yes, halo Om Ari, apa kabar? Ya, baik. Halo juga teman-teman di sana. Oke. Apa kabar? Informasi aja nih buat teman-teman, Om Ari Amphibia ini adalah seorang landscaper dan travel photographer profesional. Jadi teman-teman bisa lihat hasil karyanya Om Ari di Instagram. Boleh dong Om kasih tahu IG-nya? Nah, buat teman-teman nanti yang mau follow atau mau kepoin Instagram gue, cek Ari Amphibia or Ari Amphibia Live. Follow ya, jangan di-block. Yes, jadi teman-teman bisa follow IG-nya biar nggak ketinggalan ya update foto terbaru dari Om Ari. Ngomong-ngomong lagi sibuk apa nih Om akhir-akhir ini? Belakangan nih, karena pandemi udah agak reda ya, tentunya yang utama ngerjain kerjaan utama gue di proyek. Nah, terus kalian ngurus dikit-dikit ngurus trip lagi, trip foto, kemudian juga webinar-webinar dan ya hal-hal yang berhubungan sama fotografi lainnya lah. Oh gitu, berarti lumayan padat juga Om ya? Biarpun lagi pandemi kayak gini. Ya ada aja, kita create sendiri aja deh. Oh iya Om, Pak Mari kan udah lama banget ya terjun di dunia fotografi khususnya landscape. Gimana sih Om tanggapannya soal fotografi landscape yang banyak orang bilang salah satu jenis fotografi paling susah sekaligus paling mudah? Dibilang mudah karena landscape itu kan ada di sekitar kita nih Om. Dapat dilihat dengan mudah gitu Om ya. Dan di satu sisi kebanyakan orang berpikir bahwa fotografi landscape nggak membutuhkan effort yang besar. Gimana nih Om tanggapannya? Panjang nih pertanyaannya. Panjang sih Om, lumayan. Tapi ada 3 poin. Landscape mudah, susah, dan effort. Yap. Mudah itu mungkin ya mudah karena landscape kita bisa di mana aja yang alamnya bagus kan. Dan Indonesia terkenal dengan pemandangan alamnya yang cantik-cantik dan luar biasa gitu ya. Jadi kapanpun kita bisa mulai landscape ya anytime gitu ya. Jadi kapan dimanapun gampang banget nyari landscape yang bagus di Indonesia. Nah terus sulit karena memang genre landscape ini genre yang membutuhkan banyak biaya ya, khususnya untuk jalan-jalannya, travelingnya, belum gearsnya, lumayan dan lain-lain lah. Waktu sih yang terutama ya. Nah kemudian effort. Ya memang kalau nge-landscape ini butuh effort lebih ya, karena kalau orang-orang traveling mungkin bisa santai ya, pergi 3 hari 2 malam, 4 hari 3 malam bisa slow, tapi kalau landscape kan kita dituntut untuk bangun pagi, untuk ngejar sunrise sore sunset, bahkan kalau musimnya Milky Way, motret bintang malamnya nggak tidur ya kan. Jadi emang mudah juga, dibilang mudah iya, dibilang sulit ya iya juga, dan bahkan effortnya lebih banyak sih. Dan biasanya landscape ini jadi entry point buat teman-teman menyukai genre fotografi yang lain. Biasanya yang paling gampang ya landscape dulu, nanti baru meningkat, wah gue pengen motret model yang di landscape gitu ya, di belakangnya pemandangan alam, atau mau motret wedding belakangnya pemandangan alam. Jadi bisa jadi entry point nih gitu. Gue pengen, karena gue sering landscape di luar kota, gue pengen mengabadikan culture budaya di satu kota itu gitu ya. Jadi atau nyetrit di kota tertentu. Jadi emang landscape itu jadi entry point buat menyukai fotografi genre fotografi lainnya. Betul banget sih Om. Kayak saya juga pernah suka sama fotografi awalnya dari landscape sih Om. Iya kan, benar. Terus baru suka sama genre-genre lainnya. Iya, gitu. benar. Nah memang asik sih landscape ya. Betul banget sih Om. Saya stalking IG Om Ari nih, yang Ari Amphibia _live. Wah. Kan foto-fotonya tentang cerita Om Ari motret kehidupan nih, dari trip satu ke trip lainnya. Ada nggak sih Om tips untuk memulai topik obrolan ke personal yang mau difoto, kayak misalkan penjual, pedagang, apa orang-orang lokal di situ? Oh iya, memang
memang bagusnya kalau mau motret street atau human portrait gitu ya. Itu kan enaknya kita ngeblend, ya, ngeblend dengan objeknya. Jadi kayak jadi membaur ya, Om, iya, ya, sama jadi orang sekitar. jadi emang nggak ada jarak gitu antara kita dan si objeknya. Yang paling enggak tuh yang mesti kita ketahuin pertama kali adalah nama. Betul. Ya. Jadi mau motret ya human tapi kita nggak tahu namanya siapa. Ya. One day kita mau cerita, gue motretin si ibu-ibu di pasar ini lagi gini. Terus ada yang nanya, namanya siapa ibu-ibunya? Nggak tahu. Kayak ada jarak nantinya antara kita sama si objek. Butuh pendekatan ya, Om ya? Iya, paling nggak kita tahu minimal namanya lah. Tahu namanya gitu dulu, ya. gitu namanya dari situ ngebuka pintu untuk memulai pembicaraan yang lain gitu ya. Nama bisa jadi entry point juga. Oke, Mari pernah nggak sih kayak ditolak sama orang sekitar gitu buat difoto? Itu antisipasinya kita sebagai yang motret tuh harus gimana sih, Om? Oh, sering. Jadi emang apalagi kalau kitanya nggak ngeblend kayak tadi, ngajak ngobrol dulu tuh sering. Tapi ada salah satu tips sih, ya. Jadi gua itu kalau mau motret human atau mau motret ini orang-orang di satu daerah gitu ya, gua selalu bawa tuh Instax. Jadi kamera yang Polaroid yang macam Instax, Polaroid, kamera yang bisa langsung ngeprint gitu. Iya. Jadi biasanya gue fotoin dulu, terus keluar tuh hasil printnya, gue kasih ke dia. Mau nggak gue foto ini hasilnya nanti langsung gue kasih sama lo, gue share. Biasanya tuh orang langsung suka, wah mau dong gitu. Dan itu kejadian waktu gue ke India. Jadi gue motret di India ya. Pas masuk gerbong kereta, motret di dalam kereta. Pas masuk gue kan nggak bisa ngomong apa-apa dong, nggak bisa ngomong India segala kan. Gue ngertinya cuma aca gitu kan. Akhirnya gue masuk, terus tanpa babi bu, gue cuma senyum, gue foto pakai kamera yang langsung jadi dulu, yang langsung keluar hasilnya, Instax lah sebut. Pas di foto, keluar langsung gue kasih. Wah, lo mau nggak foto kayak gini gitu dalam maksud gue gitu. Wah, senang dia, senang. Mau katanya, mau. Akhirnya satu gerbong itu mau semua. Mau difotoin langsung. Habis mau nggak mau dah, gue foto, gue kasihin, gue bagiin. Terus baru gue foto beneran gitu. Nah, mereka welcome semua akhirnya. Welcome semua, bahkan ada yang minta berulang-ulang. Gue nggak bisa nge-share loh kalau pakai kamera digital. Nggak apa-apa, lo foto gue aja. Gitu. Jadi menarik banget sih. Iya, benar-benar. Itu salah satu tips yang bisa teman-teman coba nanti ya. Iya. Biasanya kan kalau mau moto orang itu kayak canggung gitu loh, Om. Iya. Kita kayak malu atau canggung mau ngomongnya kayak gitu. Mungkin ya memang perlu ini sih, ada faktor X yang harus kita kuasai gitu kalau mau motret yang begitu. Bagaimana cara bisa dapat foto yang bagus kalau di lokasi wisata banyak orangnya nih, Om? Iya. Ya memang kalau pas datang ke satu lokasi banyak orangnya gitu. Caranya gimana ngatasinnya? Pertama mungkin ya mau nggak mau orangnya sekalian dimasukin ke dalam frame. Jadi emang menggambarkan secara utuh ya. Foto itu menggambarkan secara utuh suasana lokasi itu ya. Pada saat itu juga banyak orang, apa yang membuat orang menarik, sekalian aja dibikin begitu. Atau kalau mau dengan teknik long exposure ya, 1 menit, 2 menit orangnya sampai hilang gitu kan. Tapi rada susah kadang-kadang orangnya yang diem aja di situ. Tapi saya pernah juga nih, sama itu di India juga ya. Di Taj Mahal, sekalian orangnya saya masukin. Karena saya tunggu orangnya yang kira-kira bajunya itu warna-warni khas India gitu. Jadi emang kan sana kebanyakan pakai namanya sari ya, baju. Banyak kan perempuannya tuh pakai baju khas sana, namanya saya lupa apa sari apa. Nah, tunggu yang warnanya cerah-cerah sekali yang dimasukin sebagai elemen gitu ya, elemen penguat dari foto. Nah, untuk
Tapi yang lebih baik sih memang kita mengatur schedule kita gitu, kedatang satu spot. Lihat dulu kira-kira ramainya jam berapa. Kalau bisa kita orang pertama yang ada di situ. Emang butuh effort lagi, effort lebih. Mau di spot landscape atau di spot objek wisata, travel yang menarik. Kalau perlu kita datangnya lebih awal dan kita tahu schedule-nya kapan. Kalau perlu nggak usah weekend, datangnya weekdays. Oke. Scheduling penting banget berarti Om ya? Schedule, itinerary penting dalam kita mengatur keberhasilan dari travel kita gitu. Banyaknya foto, banyaknya dokumentasi tergantung dari pengaturan jadwal atau schedule. Om, komposisi dalam fotografi kan cukup penting ya Om ya. Jadi menurut versi Om Ari sendiri nih, pikirkan komposisi terlebih dahulu, baru jepret, atau jepret dulu banyak-banyak, baru kurasi foto dengan komposisi yang yahut. Oke, kalau aku emang buat menghasilkan satu foto, pastinya itu berawal dari angan-angan, dari imajinasi kita kan. Dulu. Kira-kira gue mau foto yang kayak begini gitu. Orangnya ada di sini, nanti si objeknya ditaruh di sebelah sini, ya kan. Nah, itu kan udah kebayang dulu gitu. Kita punya imajinasi dulu, baru nanti kita realisasikan pas kita motret gitu lah. Jadi emang semuanya berawal dari angan-angan atau imajinasi kita dulu. Wah, gue pengen foto nanti Milky Way di sini, nanti ada orang yang lagi pegang center di sebelah sini gitu. Udah dari awalnya udah begitu. Komposisinya begini kita udah mikir dulu. Itu udah planning nih Om ya? Udah planning. Jadi emang foto itu diatur dari awal gitu. Jadi emang imajinasi perlu tinggi tuh untuk bisa create satu foto. Butuh yang namanya referensi. Jadi teman-teman di sini kalau mau cepat mengadap komposisi atau foto yang menarik, teman-teman banyak-banyak lihat foto-foto orang-orang yang teman-teman suka gitu, yang idolain gitu ya. Mungkin dari luar negeri, dari dalam negeri. Tapi lihat aja, oh kira-kira gue nanti pengen bikin scene yang seperti si orang ini bikin. Tapi dengan sedikit modifikasi gitu. Jadi emang referensi, lihat-lihat foto orang-orang itu jadi salah satu keharusan kita untuk memperkaya hasanah komposisi, angle, dan lain-lain. Satu poin yang saya dapatkan berarti kita harus kayak cari referensi, terus kayak amati, tiru, modifikasi. Benar sih Om? Iya. Emang perlu banget. Perlu. Nanti modifikasinya gimana itu tergantung daya imajinasi kita, kreativitas kita dituntut untuk selalu bikin modify terus sampai nanti ketemu. Dan lama-lama kan terbiasa sih Om ya? Benar. Kalau Om Ari sendiri, kapan nih terakhir trip? Terus kemana nih Om? Terakhir trip sekarang tanggal berapa? Desember tanggal 9. Baru kemarin tanggal 7. Jadi tanggal 3 sampai tanggal 7 Desember sih terakhir kemarin gua ke Bali. Mungkin trip penutup tahun inilah. Jalan-jalan ke Nusa Penida, Kintamani dan sekitaran Bali aja. Sunrise, landscape, sampai sunset Om. Ini full landscape ya, nggak ada budaya, nggak ada culture, jadi full landscape dari sunrise, sunset, bangun jam 3, jam 4. Berapa hari Om? 5 hari. 5 hari. Cuacanya Om? Wah, cuaca ada 1 hari yang kita nggak bisa motret karena di Bali itu hujan gede banget dari malam sampai siang, bahkan di sana banjir. Rata-rata banjir di mana-mana waktu itu. 1 hari Minggu kalau nggak salah Minggu Senin gitu, lupa saya. Jadi ya kita juga nggak bisa ngapa-ngapain kan, nikmatin aja deh gitu. Nah, berarti kayak landscape juga ditentukan sama kondisi juga. Benar, cuaca. Kita kalau cuaca udah nggak mendukung, udah nggak bisa ngapa-ngapain dong. Iya, dan apalagi ya zamannya pemanasan global gini, gue udah pegang forecast ya, juga pie chart gitu ya, ramalan cuaca dan ramalan
air laut pasang surut itu nggak ada yang sesuai pada saat itu kemarin tuh. Yang tadinya hujan nggak hujan, yang atau yang tadinya dibilang nggak hujan tiba-tiba hujan gede banget, terus pasang laut juga yang tadinya tiap hari berubah terus gitu. Nggak sesuai prediksi. Iya, ya. padahal biasanya 1 minggu sebelumnya udah firm, biasanya udah mantep lah gitu terus. Tapi ini malah meleset semua gitu. Tapi ya nikmatin aja. Iya, yang penting jalan-jalan. Yang penting jalan-jalan, bisa kuliner gitu kan, bisa ketemu teman-teman di sana, Iya, fotografer Bali, wah seru banget deh. Nah ini pas kebenaran saat itu nggak hujan nih, tapi siang tuh hujan, tapi tiba-tiba sore berhenti dan langit kebuka sedikit, buru-buru kita motret. Begitupun pas pagi, malamnya hujan, tiba-tiba paginya berhenti dan kebuka sedikit kita motret. Jadi memang banyak hokinya sih kemarin. Yang nggak hoki ada 1 hari aja sih, di mana pagi hujan, sore juga hujan. Tapi yang lain sih alhamdulillah nggak hujan dan kita masih tetap bisa motret lah paling nggak. Om Ari kalau trip biasanya bawa apa aja nih Om? Maksudnya gearsnya ya? Gearsnya? Yang pasti sih kamera, ya kamera udah plus lensa, plus filter, terus tripod, ya kan? Aplikasi-aplikasi yang ada di handphone disiapin, ya kan? Kemudian yang paling penting masuk dalam satu tas yang simple. Wah, kok menjadi tas ya? Spill dong Om, tasnya kayak gimana? Wah, ini tas gue yang sekarang demen banget gue pakai. Ini Loe Pro Flip Side series. Flip Side baru series. Ya Om ya? Iya. Ini kalau hunting beberapa bulan ini lagi pakai ini nih yang baru. Ini enak karena functionnya banyak banget muatnya. Ya. Jadi oke lah. Oke ya. Coba dong. Wih, ini nih guys. Tas yang biasa Om Ari bawa, Flip Side series dari Loe Pro. Iya. Ngomong-ngomong soal trip nih Om. Saya mau bilang juga nih sekalian ke teman-teman kalau lagi nonton di video ini, buat ikutan Last Trip Photo Challenge yang detailnya teman-teman bisa lihat di deskripsi ya. Jadi sekaligus mau bagi-bagi hadiah juga nih Om. Woi mantap. Buat akhir tahun ini. Wah. Jadi gampang ya, teman-teman silahkan upload foto landscape atau foto traveling teman-teman nih. Terakhir kemana, terus upload di Instagram, lalu tulis di caption ada cerita apa di balik foto itu. Kayak apapun deh, bisa teman-teman tulis di caption kayak lokasi, tanggal, dan lain sebagainya. Pokoknya bebas. Nanti akan ada banyak hadiah dari Bintang Mas buat teman-teman yang fotonya akan dipilih langsung oleh Om Ari. Wah, mantap. Salah satunya tas ini. Oh, ini ya jadi giveaway ya? Betul. Wah, mantap. Nanti fotonya dipilih sama Om Ari, nanti siapa yang berhak dapetin tas Loe Pro Flip Side ini. Terus ada Joby juga Om. Oh, Joby juga, Gorilla Pod Joby. Kebetulan ada Joby juga. Backpack ini Loe Pro Flip Side. Terus apa lagi? Ada Gear Up series dari Loe Pro juga. Oh, kayak gini ya. Ini ya, teman-teman kayak gini. kalau belum tahu Gear Up series, ini kayak begini. Ya, ini buat kabel-kabel, charger dan lain-lain. Ya. Ini buat memory card, dompet mungkin bisa dan lain-lain. Oke. Asik nih kalau buat traveling. Dan nanti ada satu lagi nih Om, ada beberapa merchandise menarik kayak misalkan kaos dari Loe Pro. Kaos dari Loe Pro. Eksklusif pokoknya. Berapa biji? 5. Oh, 5 Ada piece. 5 piece. Wah, banyak ya hadiahnya. Banyak banget. Cepetan deh posting. Sip. Pokoknya untuk syarat dan ketentuannya, teman-teman bisa cek di postingan Instagram bintangmas.id. Om, ada tips versi Om Ari nggak nih biar hasil foto kita saat di lokasi trip atau foto landscape terlihat Instagramable nih Om? Wah, Apalagi kan anak-anak zaman sekarang kan pengennya apapun fotonya terlihat estetik Om. Oh, iya. Apa ya? Paling yang pertama itu karena berkaitan sama spot, ya. Pilih spot yang kira-kira jarang orang posting lah, ya. Jadi wah ini spot ini jarang posting, tapi cakep, ya buru-buru ya posting duluan di situ, ya kan. Nah pas motretnya di spot yang jarang atau spot yang biasa, misalnya spotnya udah biasa nih, ketemu spot yang udah biasa, cari
angle yang kira-kira orang-orang nggak bikin, orang-orang lain nggak foto. Nah, kamu fotolah di situ dengan angle yang out of the box, komposisi yang ciamik gitu. Harus jeli Om ya. Iya, harus jeli. Kita lihat-lihat dulu foto-foto orang yang ada di spot itu kayak gimana. Nah, gue pengen yang beda gitu, bikin sendiri gitu. Maksudnya modifikasi sendiri. Wah, kayaknya kalau begini nih beda nih gitu. Berarti balik lagi nih Om. Sebelumnya cari referensi. Benar, memang salah satu kuncinya itu referensi, banyak-banyak lihat foto-foto orang. Betul. Terus cari momen yang pas. Momen yang pas. Momen yang pas itu kalau enak buat motret deh sebenarnya pas golden hour. Nah, golden hour itu di Indonesia itu pendek waktunya. Mungkin dari jam 3:30 sampai jam 5:30 aja kali ya, kurang lebih lah ya gitu. Jadi itu saat-saat dimana bayangan kita jatuh lurus, memanjang ya. Cahaya juga nggak terlalu keras dan berwarna agak kuning-kuningan gitu. Wah, itu keren banget kalau buat motret. Dan yang terakhir mungkin ya teman-teman harus atau mau nggak mau berkenalan dengan aplikasi editing atau post processing ya, untuk memoles fotonya supaya lebih cantik gitu untuk tampil di media sosial. Mungkin itulah, sekarang kan banyak banget dan sekarang harus update juga gitu ya. Iya, betul. Gitu sih. Oke teman-teman, selalu dukung terus channel ini Bintang Mas ID, dan jangan lupa follow Instagram bintangmas.id dan loepro.id. Sekalian follow juga Instagramnya Om Ari ya. Oh yes. Biar teman-teman bisa lihat karya-karya Om Ari yang luar biasa. Yeah. Oke, saya Agung dan Om Ari pamit. Sampai ketemu di video selanjutnya.